Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hardware, yang dimana hardware itu identik orang mengetahuinya perangkat keras, sedangkan mereka kurang tahu hardware itu lebih identik ke perangkat keras komputer. Oke, yang mana perangkat keras komputer itu kalau kita bisa bilang perangkat yang bisa dilihat dan disentuh oleh kita. Nah, jadi perangkat keras itu memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya seperti eh, nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti hard disk. Hard disk itu sebagai media penyimpanan yang ada di dalam komputer. Namun kalian mengetahui tidak hanya hard disk sebagai media penyimpanan dalam komputer. Nah, sekarang kalau kalian bisa menjawab, kalian jawab di kolom komentar apa saja media penyimpanan dalam komputer. Oke, sudah? Nah, selanjutnya hardware itu ada banyak lagi seperti juga yang namanya hardware atau perangkat keras nih, mouse. Ini sih lebih identik orang bilangnya untuk menggeser-geser atau untuk apa gitu. Tapi ini intinya sebagai kursor dalam kita menggunakan komputer. Jadi, sebelum ada mouse ini, ada lagi alatnya selain mouse ini. Kalian juga harus menjawab. Kalian juga bisa menjawabnya di kolom komentar. Perangkat selain mouse untuk kursor adalah ada beberapa dia. Entah contohnya yang lain, terserah kalian pun tahu. Kalian bisa searching di Google dan bisa menjawabnya di kolom komentar saya. Dan mouse juga dia tidak memiliki satu tipe aja. Dia juga memiliki beberapa tipe. Dan tipenya itu ada beberapa. Nah, di sini akan saya berikan kepada kalian untuk menjawabnya. Ada berapakah tipe dalam mouse? Bisa dijawab di kolom komentar juga. Nah, di dalam hardware, selain yang beberapa alat tadi, keyboard juga hardware. Nah, di keyboard itu juga memiliki beberapa hal tipe seperti mouse tadi. Kalian juga menjawabnya juga di kolom komentar. Ada berapakah jenis tipe pada keyboard? Nah, tadi dari beberapa hardware tadi, sebenarnya nggak cuma itu aja sih hardware yang ada di dalam komputer atau yang berkecimpungan di komputernya. Jadi, hardware itu intinya yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi, yang keyboard, mouse, setelah itu monitor, ada hard disk, power supply, ada RAM, ada juga namanya prosesor, banyak lagi. Yang intinya tuh seperti yang saya bilang tadi, yang bisa dipegang. Nah, sebenarnya hardware bukan sampai situ saja, masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin kalian bisa mencari lagi di Google, apa sih penjelasan tentang hardware yang lebih signifikan atau yang lebih apa ya, lebih detail. Jadi saya di sini lebih fokus ke untuk mengarahkan kalian belajar di rumah sih tentang materi komputer. Nah, hardware itu tadi adalah komponen pertama pada komputer. Nah, komponen pada komputer tuh ada lagi tuh. Ada namanya software, ada namanya brandware. Nah, di hardware tadi kurang lebih kita sudah membahasnya. Dan mungkin yang tadi pertanyaan tadi bisa kalian jawab di kolom komentar. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang pembahasan
software. Nah, software itu adalah perangkat lunak yang mana banyak sih sebenarnya orang yang nggak tahu software itu apa sih. Lebih identik orang paham tentang software ya software, sedangkan mereka nggak tahu itu apa software. Nah, di sini saya jelaskan. Software itu adalah perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak itu adalah penghubung dari brainware dan hardware. Nah, jadi software itu dia adalah apa ya? Nah, software itu memang dia sih nggak apa ya? Bukan nggak bisa dilihat, bisa, tapi nggak bisa kita lihat secara kasat mata gitu dan tidak bisa kita sentuh. Jadi software itu lebih kita operasikan. Jadi contohnya apa nih? Contohnya Microsoft Word. Bisa kita melihat? Bisa. Tapi kita nggak bisa menyentuh, nggak bisa apa ya? Nggak bisa kita pegang lah. Nah, dan itu bisa kita operasikan. Caranya gimana? Tutorial cara membuka Microsoft Word itu ada banyak di Google. Gampang sih cara membuka software itu gimana. Jadi software itu dia tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bukan berarti nggak bisa dilihat gitu ya. Nah, dia bisa dilihat, tapi sebelum kita bisa melihatnya, kita harus mengoperasikannya dulu, baru kita bisa melihat, oh ini nih software pengolah kata, yaitu apa? Kayak Microsoft Word, itu adalah software pengolah kata. Nah, di situ seperti contohnya, kayak yang seperti kalian gunakan biasanya apa tuh? Kayak WA, Instagram, itu juga termasuk software sistem aplikasi. Kenapa software sistem aplikasi? Software itu terbagi menjadi dua. Software terbagi dua, yaitu yang pertama itu adalah software sistem operasi. Mana sih sistem operasi itu? Sistem operasi itu seperti yang kalian ketahui, dia itu hanya sistem yang ada di operasi. Seperti apa dia? Kayak Windows 7, Windows 8. Jadi dia tuh lebih kayak ke sistem pada komputernya, sistem operasi pada komputernya gitu. Sedangkan sistem operasi bukan sistem operasi. Sedangkan sistem aplikasi dia itu lebih ke aplikasinya yang bisa kita operasikan, kita gunakan. Seperti apa? Sistem aplikasi itu seperti misalnya Mozilla, Microsoft, WA, games, aplikasi browser, dan lain-lain. Itu adalah software sistem aplikasi. Jadi perbedaannya di mana? Jadi sebelum kita bisa menggunakan software sistem aplikasi, kita harus memiliki yang namanya software sistem aplikasi. Salah. Jadi sebelum kita bisa mengoperasikan sistem aplikasi atau software sistem aplikasi, kita harus memiliki atau kita harus memasangkan dulu program sistem operasinya, software sistem operasi kepada perangkat hardware. Jadi, tanpa kalian sadari, setiap alat-alat elektronik itu, mereka itu atau di alat tersebut sudah memiliki sistem operasinya tersendiri. Jadi semua itu sudah di sistem masing-masing dengan operasinya masing-masing. Nah, jadi sebelum kita menggunakan software sistem aplikasi ini, kita harus memiliki software sistem operasi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, sistem operasi ini sebagai wadah. Nah, jadi kita kalau menggunakan aplikasi, kalau nggak ada wadahnya nggak akan bisa. Jadi kita harus menggunakan sistem operasi tersebut.
Jadi sistem operasi tersebut sudah ada, kita tinggal menginstal nih. Menginstal atau memasang software sistem aplikasi. Sehingga software sistem operasi dan aplikasi bisa kita gunakan. Oke, digunakan di mana? Digunakan di dalam hardware yang sudah kita setting tadi. Contohnya apa? Komputer. Komputer sebelum digunakan itu harus diinstal. Diinstal apa? Diinstal sistem operasi. Contohnya apa? Seperti sistem operasi Windows 7, Windows 8, Ubuntu, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita pasang, kita juga harus memasang drivernya, pendukung. Nah, setelah itu kita juga akan memasangkan software sistem aplikasi supaya apa? Supaya komputer kita itu bisa kita gunakan sesuai keinginan kita. Jadi misalnya komputer kita nih kita ingin menggunakan aplikasi pengolah kata. Berarti kita harus menginstal tuh yang namanya aplikasi Microsoft. Apa sebenarnya sih yang namanya software pengolah kata nggak Microsoft aja, lebih ada lagi yang lain, tapi kan lebih identik, orang lebih mengenal apa sih Microsoft software pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Sedangkan pengolah angka Microsoft Excel. Jadi kita di sini lebih identik ke bahasa biasa sih, bahasa orang menyebutkannya dan biasa digunakan. Dah, dari macam-macam pertanyaan tadi bisa dijawab di kolom komentar. Berarti ada kurang lebih itu sekitar ada tiga pertanyaan itu dijawab di kolom komentar. Sebutkan nama dan komentar Anda atau jawaban Anda. Nah, sampai di sini jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga video ini juga bermanfaat bagi yang menonton. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.